check your attendance. If you are here, raise your hand and say present. Present. Okay. If you are here, don't forget raise your hand and say present. Sri Ayu, present. Siti Syukuri Rohma, present. Samsudin, Present. Widiani, she is absent. Okay, she is absent. Winda, present. Muhammad Alif, Present. Widya Muslimah, present. Wahyu, he is absent. Okay, he is absent. Next, Setio, Present. Wilda Maria, present. Naura, present. Suryadi, Present. Muhammad Ahmadi, Present. Windy, present. Sulis, present. Ali Mujirin. Present. Okay. Two students are absent today. It is Widiani, and the second one is Wahyu. Ya. Oke. Apakah kalian siap belajar bahasa Inggris pada pertemuan kali ini? Siap. Are you ready for study English with me? Ready. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan letakkan dua pulpen di atas meja kalian. Put the pen on your table. Silakan hanya dua saja. Saya mau mengecek kesiapan kalian ketika kalian mau belajar bahasa Inggris hari ini dengan saya. Oke. Sudah? Put two pens on the tables. Only two, ya, hanya dua. Oke? Put the pen in the middle of the table. Letakkan pulpennya di tengah meja, ya. Finish? Oke, sudah ya? Oke. Kita akan melakukan ice breaking dulu, pemanasan dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Ketika saya menyebutkan clap, nanti tandanya clap itu disuruh tepuk tangan. Oke, clap, tepuk tangan. Kemudian yang kedua, ada aba-aba. Boom. Boom itu tepuk paha kalian. Boom.
question is, do you have favorite teacher in this school? Punya guru favorit nggak di sekolah? Do you have? Yes, I have. Okay. How about you? Do you have a favorite teacher in this school? Surya, do you have? Yes, sir. Yes, I have. Okay. Next. What does she or he look like? Bagaimana? Atau bagaimana sih pandangan kamu terhadap guru favoritmu itu? Seperti apa dia? Seperti apa mereka? Seperti apa beliau? Bisa mendeskripsikan? Seperti apa? She is beautiful. Oke. Ada lagi? Anything else? She is smart. Oke, good. Oke. Pada pertemuan kali ini, for this meeting, I would like study about descriptive text. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang menyusun kalimatnya, yaitu ada kalimat simple, simple present. Do you still remember about the materials? Masih ingat dengan materinya? Masih ingat ya? Kalimat simple present dibagi menjadi dua. Ada kalimat apa saja? Ada kalimat nominal dengan kalimat verbal, ya. Kemudian kalimat nominal itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang membutuhkan. Kalau kalimat verbal, how about the verbal sentence? Kalau kalimat verbal bagaimana ya? Kalimat verbal adalah kalimat yang tidak membutuhkan to be, tapi membutuhkan apa? Kata kerja. Kata kerja yang digunakan harus beberapa ya, Winda? Oh, bisa. Oke, masih ingat kan dengan kata kerja pergi, makan, minum, Drink. itu membutuhkan kata kerja. Oke, for this meeting I would like to speak about the descriptive text. Setelah kamu bisa memahami kalimat simple present, sekarang waktunya kalian menerapkan dalam sebuah kalimat, yaitu adalah dalam sebuah teks, yaitu adalah descriptive text. Ya. Kemudian I have a picture. Okay. Who is she? Siapa yang ada dalam foto tersebut? Siapa? Okay. Do you know about the Miss Indahwati? How? That is your teacher. Ya, betul ya, guru kalian. Can you describe about her? Bisa nggak mendeskripsikan tentang beliau itu seperti apa? Bagaimana cara mendeskripsikannya? Smart. Oke, anything else? Ada lagi selain smart? Beautiful. Oke. Anything else? Smart, beautiful. And then ada lagi? Coba apa lagi? Red lips. Red lips. Gimana, Alek? Red lips. Red lips. Bibirnya merah, betul? Oke, betul. Ya, sis Miss Linda. Pada pertemuan kali ini kita akan mendeskripsikan bagaimana cara mendeskripsikan seseorang. Ya, pada pertemuan kali ini. Kemudian saya jelaskan dulu tentang pengertian dari descriptive text. Descriptive text is a text that describes a particular object in the text. Thing, animal, person, or place. Jadi yang dimaksud dengan descriptive text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan secara detail dari objek tersebut, baik berupa thing. Thing itu apa? Thing. Benda, betul. Bisa juga berupa animal. Hewan, betul. Next. Person. Orang. Or place. What do you mean of the place?
mendeskripsikan tentang sesuatu benda, bisa mendeskripsikan tentang animal atau binatang, atau person, dan yang terakhir bisa menggunakan bisa mendeskripsikan tentang tempat juga, ya. Next, purpose of descriptive text. Pasti tujuan dari descriptive text itu tujuannya adalah describe about something or describe about person, animal, things, or place in specific or detail. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan sesuatu, orang, binatang, atau benda atau tempat secara spesifik or detail, biar lebih spesifik dan detail lagi. For example, in this school have two students, her name is Sam. Di sini ada dua murid yang namanya sama-sama bernama Ayu. Kemudian kamu bercerita dengan temanmu, Windy dengan Winda, atau Winda, kamu tahu nggak Ayu? Windy-nya bingung, Ayu yang mana? Di sekolah kita kan ada dua Ayu yang namanya Ayu, ya kan? Coba deskripsikan Ayu yang apa? Ayu yang he is smart, dia yang pintar. Oh, berarti satunya yang nggak pintar ya? Oh, dia lebih spesifik. No, she is smart in English. Dia yang pintarnya di bahasa Inggris. Oh, berarti yang satunya pintarnya di hal lain. Ya, jadi tujuan dari descriptive text adalah mendeskripsikan orang, benda secara lebih detail. Oke. Next, generic structure of descriptive text. Ketika kamu membuat descriptive text, ada dua poin yang harus kamu pahami. Yang pertama ada identification, and the second one it is about description. Jadi ada dua nih poinnya ketika kamu menyusun teks deskripsi. Yang pertama adalah identification. Introduce the person, place, or object that will be described. Tujuan dari identification adalah mengenalkan atau mendeskripsikan tentang orang, tempat, atau objeknya yang akan dideskripsikan. Atau bahasa lain dari identification adalah gambaran umumnya. Gambaran umum. Apa yang bisa dideskripsikan di bagian identification atau di gambaran umum tentang Ibu Indah? Tentang Miss Indah, apa sih gambaran umumnya? Ya, contoh. She teaches many subjects in this school. Ibu Indah mengajar banyak pelajaran di sekolah kita kan? Itu adalah gambaran umumnya, belum ke spesifiknya. Hanya sebagai dasarnya saja kita mengenal Ibu Indah itu seperti apa. Ya, and the second one it is description. Provide details about the person, place, or subject that was introduced in the identification part. This part is the core of the descriptive text and includes specific characteristics such as cycle, appearance, personality, or other. Jadi kalau di bagian the identification itu adalah gambaran umumnya, tapi kalau di bagian description adalah lebih spesifik lagi digambarkan. Baik dengan karakternya, seperti apa sih Linda itu, kemudian fisik appearance, penampilannya seperti apa. Oh, kalau Ibu Indah selalu menggunakan baju yang longgar, selalu matching dengan baju dengan kerudungnya, ya. Jadi adalah penampilannya. Bisa juga personality, sifatnya Ibu Indah itu seperti apa. Is angry contohnya, dia itu marah, bisa dideskripsikan secara detail, lebih detail di bagian description. So, do you get the point about identification and description? Paham tidak? Sudah dapat poinnya di materi identification dan description? Do you understand? Yes, understand. Okay, good. Next. Jadi describing itu bisa juga menggambarkan tentang
boleh. Bisa juga tentang benda. Yang terakhir adalah tentang animal. Jadi bisa dideskripsikan bukan hanya orang saja, bukan hanya seseorang, bisa juga tentang tempat, tempat yang paling nyaman biasa kamu di mana kalau di rumah, deskripsikan. Bisa juga tentang binatang kesayangan kamu. Bisa juga sesuatu apapun yang bisa dideskripsikan. Ya. Next. Describing people. Contohnya mendeskripsikan tentang seseorang. Coba dilihat di sini. Describing people bisa juga mendeskripsikan tentang physical appearance. Bagaimana sih wajahnya, matanya, kulitnya, rambutnya, tubuhnya, umurnya, dan terlihat seperti apa. Ya, jadi kalau mendeskripsikan tentang orang, bagian fisiknya dulu seperti apa. Nih, ada semua infonya di sini ya. Dan karakternya, tadi kalau karakter itu adalah sifatnya. Ya, next. Next. This is for example. Tentang tadi tentang appearance ya. Tentang wajahnya dulu yang mau kita deskripsikan. Dia tuh wajahnya seperti apa sih? Ya, coba dilihat. For example, ini bentuk wajahnya ada yang oval, square, heart, bentuk hati, atau round, bulat. Jadi bisa dideskripsikan sedetail itu. Tadi contohnya percakapan antara Winda dengan Windy. Ayu yang apa? Oh, Ayu yang wajahnya bulat. Enggak, yang satunya berarti wajahnya bentuk hati. Jadi lebih spesifik lagi ya. Next, bisa juga tentang age atau tentang matanya. Matanya seperti apa? Maka matanya berwarna hitam. Ada lagi orang luar negeri biasanya matanya adalah biru. Ya kan? Ya, coba silahkan dideskripsikan untuk matanya seperti apa. Warnanya bagaimana? Contohnya adalah he has black eyes. Nih, laki-laki mempunyai warna yang berwarna black. Oke, next. High people. Model dari rambutnya seperti apa? Straight, lurus, wavy, bergelombang, curly, keriting, ya. Ada yang rambutnya warna merah, barangkali. Atau Ibu Indah ini rambutnya warna apa? Apakah blonde? Ya, atau black, atau warnanya coklat, bisa dideskripsikan sedetail itu. Next, it is about the skin. What the meaning of the skin? Apa itu skin? Warna kulitnya bagaimana? Coba dilihat. Apakah kulitnya terang? Nih, light barangkali ada yang putih sekali light, atau medium tan, atau deep, atau warm deep, sangat gelap sekali. Ini bisa dideskripsikan. Bu Indah, bentuk kulitnya seperti apa? Warna kulitnya seperti apa? Deskripsikan. Ya. Next, it is about the body. Tubuhnya. Contoh bagaimana? Ada yang bentuk tubuhnya tall. Tall itu apa? Tinggi. Ada juga thin. What the meaning of the thin? Kurus. Ada yang short. Pendek. Ada yang fat. Gendut atau gemuk. Ya. Silakan dideskripsikan bentuk tubuhnya Ibu Indah seperti apa? Apakah tall atau thin, kurus, ya. Next, it is about the age, usianya, umurnya. Si is young, young itu apa? Muda. Barangkali muda, Ibu Indah masih muda, ya. Kemudian ada old. Old itu apa? Tua, betul. Ada juga si is 10 years old. 10 itu berapa? 10. Umurnya boleh menyebutkan sesuai dengan age umurnya. Nih boleh dengan menggunakan sebutkan usianya berapa, boleh juga di bagian age ya. Kelihatannya Ibu Indah itu seperti apa sih? Beautiful. Contohnya ini hanya contoh saja, selebihnya kan masih banyak lagi. Beautiful, pretty,
berarti di belakangnya adalah kata sifat. Berarti kalimat nominal atau verbal? Nominal. Nominal. Oke. Next, it is the character of person. Karakternya bagaimana? Ada nice, kind, baik hati, diligent. What do you know the diligent? Do you know diligent? Ahmadi? Rajin, oke. Clever, ya. Pintar, smart, talented, cheerful, hard worker. Contohnya adalah di sini ada yang hard worker. Apa itu hard worker? Hard itu keras. Worker itu adalah pekerja keras, like Surya, ya. He is a hard worker. Ya, itu. Kemudian easy going, gampang diajak kemanapun. Ya, patient, lazy, or arrogant. Ya, itu berkarakter. Nah, jadi bagaimana setelah kita tahu tadi bagaimana cara mendeskripsikan tentang seseorang, saya simpulkan di sini, ya. Saya simpulkan di sini. Her full name is Indahwati. She is my friend. She teaches me subject in SMK and Purwakarta. She is from Gegesi, but she moved to Kartasura village. Ya, jadi gambaran umum atau identification-nya adalah Ibu Linda itu teman saya. Dia mengajar banyak pelajaran di SMK yang Purwakarta ini. Dia itu aslinya dari Gegesi, tapi saat ini beliau pindah ke desa Kartasura. Itu gambaran umum yang belum mendeskripsikan secara detailnya. Ya, untuk secara lebih detailnya di mana tempatnya ada di paragraf kedua, di paragraf selanjutnya. She has oval face. Dia mempunyai wajah yang bentuknya oval. She always wears glasses. Dia selalu menggunakan glasses. Kacamata. Berarti sudah terlihat kan? Terlihatnya seperti apa sih Bu Indah itu? Oh iya, Bu Indah itu wajahnya oval, kemudian sering pakai kacamata. Ya, next, she is short and fat body. Dia mempunyai tubuh yang pendek dan juga gemuk. Oh iya tahu jadi. Oh iya tahu sama Ibu Indah. Oh Ibu Indah tuh yang bagaimana gitu? Yang awalnya dari Gegesi sekarang pindah ke desa Kartasura yang punya wajah bulat tuh, ya. Kemudian tubuhnya yang gemuk dan pendek. She is attractive and funny. Sangat menyenangkan orangnya. Ya. She is 35 years old. Dia usianya adalah 35 tahun, tapi she still look young. Dia tetap terlihat muda. Gitu. Di penampilannya Bu Indah seperti apa tadi, wajahnya terlihat seperti apa? She is kind because she often give me food. Dia baik karena dia sering atau selalu give me food, memberi saya makanan. She is the best partner for me. Dia adalah partner, teman yang baik untuk saya. Itu yang bisa saya deskripsikan tentang Ibu Indah. Ya. So far any question? Ada pertanyaan? There is nothing question, tidak ada pertanyaan? Oke. If there is nothing question, kalau tidak ada pertanyaan, I will divide you into 4 group. Saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. This is the first group, second group, third group, and fourth group. Oke, sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian I will give you LKPDB. Saya akan memberikan kamu sebuah tugas. Tugasnya tugas kelompok, ya. Saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Tadi sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok ditugaskan untuk mengerjakan 2 LKPD. Ya, LKPD pertama adalah tugasnya disuruh menyusun
gambar yang sudah disusun tersebut. Do you understand? Understand? Okay. Are you ready? Ready. Ready. Okay. I will share about the alphabet. This is the first group. It is about the second group. It is the third group. And it is the last group, the fourth group. Okay. Silakan boleh dimulai dari sekarang. Ya. Silakan. Silakan tugas pertama adalah disuruh untuk menyusun gambar. Kalau gambarnya sudah disusun, dilanjutkan dengan mendeskripsikan gambar yang ada dalam foto ini. If you have a problem, please ask me. Silakan kalau ada masalah, ada hal-hal yang belum kalian pahami, boleh tanyakan ke saya ya.
If you finish arranging the puzzle of the photos, next is describe about the Nah, kalau sudah disusun fotonya menjadi foto yang betul, silakan tugas kalian adalah menyusun deskriptif teks tentang gambar tersebut. Write on your book. Ya, tulis di buku. No. Kalau sudah selesai, sudah selesai. Oke. Jika sudah selesai, silakan tulis deskripsikan, deskripsikan gambar tersebut di buku kalian masing-masing. Nah, ini fotonya ada di sini. Ya, tugas kamu adalah menulis atau mendeskripsikan dari foto ini. Yes. So please open your English. Silakan buka bukunya. Dideskripsikan. Kalau tidak dapat, yes. Silakan dideskripsikan. Menggunakan kalimat simple present yang sudah dipelajari minggu lalu ya. Kalimatnya bisa menggunakan kalimat nominal, bisa juga menggunakan kalimat verbal. Silakan.
Silakan boleh didiskusikan dengan, ya memang harus didiskusikan ya dalam kelompok kalian masing-masing sesuai dengan foto yang kalian dapatkan. Seperti apa sih dalam foto tersebut? Your favorite football player? Maka ini adalah pemain bola favorit Tio. Yes. Do you have memorable, punya kenangan, punya apa sih momen yang paling kamu ingat dari pemain ini? Biasanya apa Tio? Selebrasinya, bagaimana selebrasinya? Nanti ketika kamu deskripsikan boleh juga disertakan dengan selebrasinya ya. Yes, boleh. Yes, kelompok. If you are finished, arrange the puzzle. Kalau sudah menyusun puzzle ini menjadi foto yang benar, tugas kalian selanjutnya adalah disuruh untuk mendeskripsikan foto tersebut. Silakan ditulis di buku masing-masing. Ya, silakan dibuka bukunya, kemudian dideskripsikan. Sudah dideskripsikan? Sudah? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang mungkin kalian belum pahami atau sudah jelas? Sudah jelas. Ini nanti tinggal persiapan dulu ya, teman-temannya yang belum. Silakan disampaikan didiskusikan dengan kelompoknya seperti apa kelompoknya dan kemudian nanti akan mendeskripsikan. Is he your favorite artist? No. Berarti ini harus menjadi penolak. Oke, please. Describe about her. Silahkan deskripsikan tentang yang ada dalam foto tersebut. Deskripsikan. Have you finished Surya groups? Yes. Finish? How about you? Alif groups? Finish? How about you? Ais group? Have you finished? Not yet? Okay. Berarti yang belum ada dua kelompok, kelompok pertama dengan kelompok ketiga. Silakan selesaikan dulu
pertanyaan yang ada dalam pertemuan. Boleh, nanti silakan presentasi duluan. Ya, jadi silakan disiapkan, prepare yourself setelah selesai mengerjakan 2 RKPD yang pertama menyusun gambar, yang kedua adalah mendeskripsikan, dan yang ketiga nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Ya, prepare for yourself. Silakan disiapkan masing-masing kelompok.
Have you finished? Whole group finish? Okay. Okay. Kami. Have you finished? Finished? Okay. Prepare yourself when I call your group. Please explain about your picture in the front of the class. Ya, jadi ketika saya panggil namanya, silakan maju ke depan kelas dan mendeskripsikan foto yang ada, gambar yang ada dalam foto tersebut. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Okay. Before we explain or before we describe about the picture, I would like make the ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu ya, sebelum kita pembahasan dulu nih. Yeah. Sebelum kita mendeskripsikan yang ada di dalam foto tersebut. Okay. Okay. Choose your partner. Cari temen partner berduaan, berarti kalau partner ya. Choose your partner. And then you berarti Alif kamu dengan Samsudin ya, partnernya. For example, can you give me example Siti? Example dari saya contoh dulu. Look at this. The ice breaking is when I say your tangannya begini dulu. Oke, tangannya begini dulu. When I say up, ketika saya mengucapkan up, tangan yang ada di bawah silahkan naik ke atas. Up. Ketika saya mengucapkan down, tangan yang ada di atas silahkan turun ke bawah. Down. Up. Nah, kalau up ke atas, kalau down ke bawah. Yang jelas, ketika saya mengucapkan boom, berarti yang ada di atas bisa menempel tangannya up. Jangan sampai kabur tangannya. Kalau kena berarti dia yang kalah. Oke? Oke, for example, ini example. Up, down, down, down. Oke. Please be focused ya. Silakan untuk melatih fokusnya kalian ya. Up, up, down, down, boom. Are you ready? Okay, please choose your partner. Silakan cari partnernya masing-masing. Silakan cari partnernya masing-masing. Tapi silakan Ali dengan Akmali ya, sambil dipraktekkan. Boleh silakan pindah ke situ dulu. Alif? Oke, boleh. Siapkan tangannya disiapkan. Ayo Ali dengan Akmali, let's go. Boleh Ali dan Dina pindah ke sini. Vidya boleh pindah ke sini dulu ini buat teman duduknya. Ali mau jadi dulu. Oke, silakan. Posisi tangannya disiapkan. Posisi tangannya disiapkan. Oke. Oke. Are you ready? Are you ready? Ready. Up. Up. Boom. Berarti padanya fokus, telinganya juga harus fokus ya. Replay, kita ulangi lagi. Replay, kita ulangi lagi. Kakak. Ya. Itu kalau babanya boom. Down. Down. Up. Up. Down. Boom. Siapa yang menang? Gak ada juga. Siapa yang menang? Dinda. Kalian sebelah sini siapa yang menang? Tidak ada.
for good. And remember, is Ali Mujirin, Ahmadi, Windy, Sulis. She is Missy Albayasari. Look at the picture. Look at the picture. Okay. She is Missy Albayasari. Yeah. She is my English teacher. Yeah. She is discreet and disciplined Okay. person. She always wears dresses. Okay. Good. Next. She is very good to student. She always gives logic, advice, or opinion when we need her help. She has made all the students love learning English language. Anything else about her? Because she is very smart, obedient, and quite comfortable atmosphere in classroom. Okay. Next. She always has less idea in teaching. I think I is a very creative and innovative teacher. But we still respect her as our teacher. Good. Oke. Anything else? Ada lagi deskripsinya tentang nilai dalam form tersebut? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan mulai ditutup. Thank you for your attention. Oke, thank you. The fourth group. Next. Tinggal 3 grup lagi ya. Grup 1 boleh ya. Kira-kira siapa yang akan dua? Grupnya sendiri, please welcome Tarnisio. Silakan nomor 1. Memilih grup sendiri. Oke, yes, Tarnisio, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Okay. Good morning, everyone. Good morning. Today, our first group, we will describe about Raffi Ahmad. Oke. His full name is Raffi Farid Ahmad. Oke. People usually call him Raffi Farid or Raffi. He is famous presenter in Indonesia. Ya. Oke, good. Ayo, ayo. Raffi is handsome. He is also hospitable and intelligent. He is loyal, optimistic, and humorous person. Specifically, he has body, pointed nose, almond eye, black hair, purple feet, and brown eyes. Next. Raffi not only works
Congratulations. Next, I choose the third group. The third group is your part. Silakan deskripsikan untuk grup ketiga, disiapkan deskripsinya tentang foto yang ada di dalam foto tersebut. Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. We are from the third group. The member is Sadio Suryadi. I will describe what Cristiano Ronaldo. His name is Cristiano Ronaldo. We can all see as Ronaldo. Okay, please describe about Ronaldo. We can all see as Ronaldo. Anything else? Ayo silahkan deskripsikan tentang Ronaldo seperti apa, baik dari fisiknya, karakternya. Ayo, let's go. Ayo, let's go. Cristiano Ronaldo is an fan football. And he's from Portugal, a country in Europe. Okay. Yes. Cristiano is tall and big. His height is 185 centimeters tall. He has eyes brown eyes. He has short black hair. People know Cristiano Ronaldo is a football player. He can run fast and dribble well. He can get more than 50 goals every season. Jadi, Ada lagi yang mendeskripsikan tentang Ronaldo? Enough? It is enough? Okay. I have a question for you for your group, Suryadi. It is your favorite football player for you, Tio. Can you can you show me about biasanya kalau Ronaldo kebiasaannya apa? What is habit kebiasaannya when he ketika dia mencetak gol? Teriak apa kira-kira? Zu. Oke, because you are favorite football player karena kamu favorit pemain football favoritnya adalah Cristiano Ronaldo. Coba dideskripsikan dipraktekkan gimana? Yuk. Kalau sudah dipraktekkan nanti boleh ditutup. Give the special your performance. Silakan. Special performance-nya disiapkan. Apa biasanya kalau gol sesuai dengan gambarnya kan? Apa yang dilakukan pasti dia setelah mencetak gol. Ekspresinya seperti itu dan ucapannya adalah
Oke, silakan ditutup, boleh silakan ditutup. Okay, thank you for your attention. Oke, my pleasure. May I have a seat, please? Next, the last question is the last group is you. The last question is you. The last group is you. Okay. Ayo, let's go. Good morning. Mari. We are from the same group and Okay. Her full name is Ayunda Razanogia. Okay. She has many talents. Her zodiac is Sagittarius. Ayunda Razanogia, cute and beautiful. Good answer. Okay. She is Yes. long. She is black long hair, Okay. red lips, black eyes, and red teeth. Her is tall and slim. Her nose is pointed. Okay, next. Ayo, next. Pindah. she is Silakan deskripsikan bebas. She is an actress, a singer, a songwriter, and model too. She can sing and play any instrument like piano and guitar. She has many songs like Perahu Kertas and Cinta Datang Terlambat. Okay. Next. She graduated from Oxford University in England and Stanford University. She could speak in many languages. They are Indonesian, Mandarin, English, and French. She is smart and hardworking. Anything else? Ada lagi teman ya? Enough? Yeah. Oke, sudah silakan boleh gitu. Silakan boleh ditutup kalau sudah tidak ada lagi. Oke, tadi sudah mendeskripsikan masing-masing puzzle yang didapatkan ya, sesuai dengan grupnya masing-masing. Tadi dari grup 1 sampai grup 4 sudah mendeskripsikan. Kemudian yang harus diperbaiki evaluasinya adalah satu tadi ketika mendeskripsikan seseorang satu suaranya masih terlalu kecil, tidak kedengaran. Ya, yang kedua menyusun menyusun deskriptif teksnya masih banyak yang bingung nih, masih belum paham kayaknya membedakan antara identification dengan description. Kapan kita menuliskan description, kapan kita menuliskan identification, masih banyak yang tertukar. Ya, jadi saya sampaikan kembali
bagus ya. Ingat kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan kalimat tersebut adalah kalimat simple present. Oke, tadi ada yang pronounnya masih salah menyebutkan, ada yang menggunakan her itu digunakan ketika sebagai objek, kenapa digunakan sebagai subjek ya? Tidak bisa itu. Jadi saya mengapresiasi untuk grup tadi yang kelompoknya sudah bagus, presentasinya sudah bagus, menyusun kalimatnya juga sudah bagus, termasuk dari suaranya ketika mendeskripsikan tersebut ya. Oke, tapi di antara kalian ada juga yang masih malu-malu, suaranya masih belum terdengar, kemudian menyusun kalimatnya masih harus diperbaiki intinya ya. Kemudian saya tekankan kembali, kenapa sih kalian harus belajar descriptive text ini? Karena tadi agar apa? Agar lebih detail mendeskripsikannya. Tadi contohnya di kelas ini, di sekolah ini ada yang namanya Ayu ya. Ayunya ada 2 orang. Kemudian gimana nih cara mendeskripsikan Ayu tersebut biar Ayu yang saya maksud itu bukan sasaran? Tadi sesuai dengan deskripsinya secara gambaran umum dulu. Setelah gambaran umum selesai, baru adalah gambaran spesifiknya, termasuk tadi tubuhnya seperti apa, bagian wajahnya seperti apa. Tadi ada juga kelompok yang tidak mendeskripsikan tentang hal tersebut, bagian tubuhnya seperti apa, tinggi kah, pendek kah, belum ada yang belum mendeskripsikan hal tersebut. Ada juga kelompok yang tidak menyebutkan identification atau gambaran umumnya saja. Ada tuh, jadi silakan diperbaiki, dibaca kembali, materinya dibahas kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan tanyakan ya. Nanti kita lanjutkan dulu. Untuk reflektifnya itu adalah saya mau menanyakan ulang nih dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Saya mau nanya dulu kepada, boleh perwakilan dari kalian ya. Hal menarik apa saja sih yang kamu peroleh setelah kamu belajar descriptive text? Hal menarik apa saja? Coba. What is the things interesting when you study about descriptive text? Boleh silakan dijawab. Saya berikan kalimatnya kepada Naura. Coba silakan perwakilan. I can improve my communication skills and I become able to explain things in detail. Oke. Jadi setelah belajar descriptive text, Naura itu bisa mengimprove ya, bisa meningkatkan tadi communication skill-nya, komunikasi berbicaranya. Tadi yang misalnya malu-malu depan kelas, setelah belajar untuk mendeskripsikan seseorang, dia menjadi lebih berani lagi. Ya. Kemudian hal menarik apa lagi yang telah kamu dapatkan ketika kamu belajar descriptive text Ayu? Hal menarik apa itu? Hal menariknya adalah kita jadi tahu tentang orang yang kita deskripsikan lebih detail lagi dan lebih spesifik lagi. Oke. Ya. Bisa mendeskripsikan jadi lebih detail ya. Oke, guys. Kedua, bagian pelajaran atau bagian pelajaran mana sih yang belum kamu pahami atau kurang jelas dan perlu ditingkatkan lagi nih? Kira-kira belajarnya di bagian mana? Apakah di bagian mendeskripsikannya? Saya sudah bisa nih Bu, contohnya nulisnya, cuma kayaknya untuk speakingnya saya belum oke, belum bagus. Boleh ya? Coba jawaban dari Suryadi, bagaimana kira-kira Sur? Hal apa yang belum kamu pahami Sur? Hal apa yang belum kamu pahami dan kamu perlu meningkatkan lagi belajar di bab ini, di bagian ini? Kira-kira apa Sur ya? Improve my vocabulary for describe it. Oke. Jadi vocabulary-nya harus lebih ditingkatkan lagi untuk mendeskripsikan seseorang ya, karena vocabulary-nya masih sedikit sekali. Jadi perlu dipelajari lagi tentang vocabulary, lebih banyak lagi belajar tentang vocabulary-nya. Ya, paham ya? Oke, terus ada lagi nggak kira-kira hal apa sih menurut Alif yang perlu ditingkatkan lagi kira-kira di bagian pelajaran apa? Di bab apa? Di bagian apa ya?
down? Silakan. Kira-kira dari sini dulu. Thumbs up or thumbs down untuk pelajaran descriptive text-nya. Gimana nih thumbs up or thumbs down? Kalau thumbs down berarti kalian masih belum paham atau misalkan masih ada banyak yang dipelajari. Atau kalian sudah jelas sudah bisa kok tinggal prakteknya saja. Oke, thumbs up or thumbs down? How about you? Thumbs down. Oke, how about you? Thumbs up or thumbs down? Oke, thumbs up. Oke. How about you? Thumbs up? Thumbs down? Oke. Berarti nanti silahkan dipelajari lagi biar lebih baik lagi ya. Oke, itu saja. Kemudian pertemuan selanjutnya berarti kita akan mencoba untuk mendeskripsikan tentang sesuatu lagi untuk lebih paham lagi ya, biar lebih paham lagi tujuannya. Berarti pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk belajar deskripsi ulang. Kira-kira bagian mana sih kesulitannya yang belum kalian pahami ya? Oke. So far any question? Ada pertanyaan tentang descriptive text? Tidak ada ya, sudah jelas semua ya. Tadi harus diperbaiki belajarnya, vocabulary-nya lebih ditingkatkan lagi. If there is no question, kalau tidak ada pertanyaan